Ya. Kalau engkel-engkelan sama orang nggak waras kan percuma ya Pak ya. Wes karepmu, gitu loh. Sekarang itu yang kerja itu semua generasi micin Pak, adanya ya. Oh, micin itu. Micin itu apa ya? Sakarepe dhewe. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Saya tidak merasa menahan. Ya, menitipkan misalnya itu enggak Menitipkan, saya tidak merasa. Jadi sekarang ijazah karyawan itu posisinya ada di mana ya, Bu? Saya kurang tahu ya. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Artinya kita negara tidak dihargai, itu yang udah pasti itu. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara ini dihargai. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Ibu nggak malu orang kita kesini ngelindungin ibu. Kita kesini bukan untuk neror atau apa, enggak. Udah pokoknya Pak, udah kita selesaikan, ada 31 atau 30 ijazah yang tertahan. Udah kita pulangkan, udah gitu aja. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Salam rekan-rekan Modris News dimanapun Anda berada. Kembali kita akan membahas persoalan sosial, politik, hukum yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai soal ya, penahanan ijazah oleh salah satu pengusaha yang menyebabkan mata publik ya tertuju karena sikap daripada pemilik perusahaan yang dianggap berbelit-belit dalam mengakui soal penahanan ijazah terhadap sejumlah karyawan yang sudah resign dari perusahaan yang ia miliki begitu. Saya tidak merasa menahan. Ya, menitipkan misalnya itu enggak Menitipkan, saya tidak merasa. Jadi sekarang ijazah karyawan itu posisinya ada di mana ya, Bu? Saya kurang tahu ya. Ada dua. Karena begini ya. Bentar, biar Karyawan itu kan masuk, ya, terus masuk 2 hari lagi keluar. Kita mana tahu? Atau masuk 1 bulan kemudian keluar. Kita nggak ada waktu untuk ngurusi hal seperti itu. Ya. Jadi kita kalau suruh mengingat ini siapa, ya aku lah gak kerja. terus nanti ijazah yang jadi nggak merasa ada ijazahnya? Tidak merasa ada ijazah tidak tahu. karyawan itu ada di perusahaan itu. Iya. Iya. Ada tanda terimanya katanya, Bu. Saya tidak merasa mengeluarkan tanda terima. Apa karyawan Ibu? Enggak ya? Tidak ya. Tidak. Berarti Gini ya, mestinya memang kalau ada yang merasa tidak puas itu kan memang ada jalurnya. Disnaker kan nanti yang menilai dari bukti-bukti yang tertulis. Kalau memang ada pihak-pihak yang merasa tidak puas kan bisa maju ke kepolisian dengan bukti-bukti yang cukup. oke. Gitu aja. Bu Diana, ada lagi yang mau kamu sampaikan? Ya, tapi kalau tidak terbukti dan saya menyatakan dokumen itu palsu, ya pasti ada konsekuensi hukumnya. Iya. Bu Diana perusahaannya ini ya berkecimpung di bidang karet gitu ya, apa? Seal. Kapasitas saya di sini cuma menjawab klarifikasi Iya. penahanan ijazah, tidak yang lain. Intinya Karena dari ijazah ya? saat ini tempat saya itu ditunggangi oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Oke. Mohon maaf. Iya. Seharusnya dari Disnaker kan sudah tahu perusahaan saya itu apa. Oke, terima kasih. Ya, dari apa yang disampaikan tadi memang pemilik perusahaan ini ya tidak merasa menahan ijazah, tidak mengakui menahan ijazah dan menganggap bahwa tidak mengingat begitu ya. Artinya dia berkelit bahwa menahan ijazah dari sejumlah karyawan yang sudah resign di perusahaan yang ia miliki. Hal ini juga menyebabkan Wakil Menteri Ketenagakerja ya yang juga melakukan sidak ke lokasi perusahaan. Melihat hal itu kejadiannya hari sama.
artinya kita negara tidak dihargai. Itu yang udah pasti itu. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita hadir sebagai negara kan dihargai. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga, jangan pernah menahan dan namanya ijazah. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat, negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, Ini kan ada mempertahankan laporan regulasi. Uh-huh. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah Pak, dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Dan mengakui semua Gak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak udah resign, nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping kerja. Dia bilang ya kan cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ya seperti itu ya pernyataan daripada Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang merasa bahwa negara tidak dihargai ya dalam sidak yang mereka lakukan di CP Sentosa Sil ini begitu. Kemudian kita saksikan ya bagaimana satu peristiwa yang terjadi di dalam sidak ya. Sekarang ijazah di mana? Tidak. Bu, ijazahnya taruh di sini. Enggak. Nanti saya minta, biasanya kalau orang yang bekerja di sini dia tahu letak-letak di sini loh Bu. Dia nggak mungkin berani ngaku bekas bekerja di sini, tapi tidak tahu situasi di stasiun sini lah. Pak, ini kan konteksnya tahan ijazah. Iya. Saya nggak pernah bilang Mbak Putri ini nggak pernah kerja ke saya. Jadi kalau mereka tahu tempat letaknya ini, ya pasti lah Pak. Untuk lamaran mereka ketika mereka melamar pekerjaan di sini, itu saya kaitkan dengan ijazah asli. Setelah itu nanti ditaruh di map. Ada mapnya di mana? Sini, sampai sini. Ruangan bukan Pak, ruangan salah menteri. Di mana? Tuh, dia aja kalau bukan karyawan sini nggak mungkin tahu. Kalau tapi sama Bu Vero atau Civero, Ibu kenal? Sudah resign Pak. Iya betul, tahu kan? Bener ini Bu Vero yang disampaikan keluar tadi. Iya. Ya disampaikan aja ke sana lagi kalau beliaunya ada di sini. Tadi Bu Diana kan menyampaikan kalau Bu Vero itu sudah tidak bekerja lagi, itu sudah resign. Ternyata beliaunya di situ. Bu, Ibu udah berbohong. Kok bisa? Ibu berbohong pakai nanya lagi saya. Ibu bilang nggak kenal Veronica udah resign. Kemudian ternyata yang nggak tahu di benar atau nggak ada orangnya. Videonya ada nih. Pak, kalau Veronikanya sudah resign nggak boleh main-main ke sini. Boleh, Boleh kan? Terus gimana? Saya Alasan ibu sederhana banget main. Ini tempat bermain atau gudang kerjaan? Dulu, ibu jangan debat soal itu sama saya. Ini tempat bekerja atau tempat bermain? kalau dia mau berkunjung kan nggak masalah. Ini tempat bermain atau tempat bekerja? Bekerja Pak. Ibu nggak malu kalau kita kesini ngelindungin ibu. Kita kesini bukan untuk neror atau apa, enggak. Udah pokoknya Pak, udah kita selesaikan. Ada 31 atau 30 ijazah yang tertahan. Udah kita pulangkan, udah gitu aja. Ngapain ribet-ribet? Sejarahnya yang namanya negara dilaporkan oleh model kayak ibu nih. Baru di Republik ini nih, Pak Swaji ini baru dilaporin nih. Jadi kita tersinggung. Beliau melaksanakan tugas-tugasnya, dia laksanakan, ibu laporin. Oh, ibu memang berbelit ini Bu. Kemarin sama telepon si Satrio enggak? Kemarin sore. Enggak. Ini ada rekamannya Bu. Sama nggak suaranya? Nggak usah diperhatiin no media sosial tuh nggak usah. Terus ijazah saya gimana ya Cik? Nah ya makanya Cik itu nyaranin aku tetap kerja. Emang ini saya pernah dada kamu kan? Itu kan ngomong masalah denda. Bukan. Ibu bohong. Ibu nipu. Nipu apa? Ibu bilang Veronica enggak kenal resign apa. Kalau saya tanya, coba dia masih kerja atau enggak? Ibu saya tanya, digamparin enggak sama saya? Kabokin enggak? Ditonjok enggak sama polisi? Ditonjok enggak sama Pak Wali? Lalu kenapa harus berbohong? Keterangan ibu saya berbeda-beda. Soal Bu Veronica tadi katanya nggak tahu di mana. Ternyata ada di sebelah.
Saya ngomong, dia sudah resign. Saya nggak mau melibatkan pihak lain. Kemudian kenal nggak sama Mbak Vero ini? Loh, ponan saya. Nggak cuma nanya itu doang. Kenal. Kalau sampai nggak kenal juga, saya anggap ibu udah keterlaluan. Tanggung jawabnya itu ada di saya. Ibu kamu sedang bertanggung jawab. Ibu sedang berbohong. Saya. Kita mau ambil ijazah kawan-kawan yang tertahan deh. Oke, tapi saya nggak ada hak untuk menjawab ya. Saya serahkan ke Bu Diana. Ah, ini ngawur. Tapi ada nggak ijazah? Bu, ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok dibentak-bentak sih? Bukan, Anda bohong dari tadi. Enggak, Pak. Pak, saya jadi takut loh. Kok takut nih, banyak orang emang sudah preman semua isinya. Aneh. Kok ini ngirim ke sini? Ini ke sini gimana sih? Orang kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Disimpan di mana? Saya nggak tahu, Pak. Lu kan nggak tahu, ini orang ngasih ke sini. Merasa terima nggak? Biasa Menerima dong, ijazah dari perusahaan. karyawan-karyawan ini nggak? Apakah? Tidak ya, ini ada rekaman ya. Ibu Vero tidak menerima ya. Yang ini Pak. Ini saya kenal. Tapi terima nggak? Kenal. Menerima Iya. ijazah dari yang bersangkutan? Menerima ijazah dari Ijazahnya yang bersangkutan. ini siapa namanya? SKCK. Dan SKCK. Iya. Waktu Saya daftar. lupa. Oke ya, ini Mbak Vero Direkam ini loh, banyak Bu. merekam. Hati-hati. Ini akan menjadi keterangan dari pihak-pihak kepolisian. Dek, kamu inget ya, dampak pernyataanmu itu punya dampak hukum. Ingat loh, saya di sini datangnya kapasitas sebagai negara, wakil menteri. Enggak, kalau ada utang saya yang bayar deh sekarang. Saya nggak ada wewenang untuk menjawab. Kok wewenang? Bukan wewenang, ini bukan soal wewenang. Ini hak mereka yang nggak boleh ditahan di sini. Iya, saya mengerti. Veronica, sebentar. Kamu tadi kan kenal sama si belakang itu, siapa namanya? Kenal. Pada saat dia kerja di sini kan menyerahkan ijazahnya ke kamu. Terus siapa yang betul? Saya Ayo. lupa. Saya lupa. Pak. Enggak. Ojo ngomong lupa. Baru 3 aneh kok. Sebelum Kan Natal. mesti tahu lah kamu. Enggak mungkin lagi loh. Enggak mungkin bohong lah orang-orang. Beliau datang ada kapasitas sebagai perwakilan negara. Permintaan kami ini adalah mewakili negara. Jadi apapun keterangan Anda itu harusnya disampaikan, bukan ditutupi. Padahal kehadiran beliau ke sini adalah ingin menjaga industri tetap jalan, hak ketenaga kerja juga dilindungi. Ya. Di sini kan saya nggak punya wewenang ya untuk Tidak mengikutkan wewenang. diri Saya saya. kita ngaku aja udah. Iya. Ribet banget kita. Udah yuk coba tes. Siap, kasih kepolisian. Jadi hari ini kita sama Pak Wamen memberikan satu perhatian khusus untuk Surabaya tentang penahanan ijazah. Tapi Diana pun tidak mau kooperatif dengan baik dalam memberikan satu penjelasan. Ada DPRD Provinsi Jawa Timur, Mas Cahyo, ada DPRD Kota Surabaya pimpinan, Mas Baktiar, dan ada Pak Kapolrestabes, ada status daripada kementerian. Kita ucapkan terima kasih supaya persoalan ini segera selesai dan clear. Dan ini kita serahkan pada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian karena mereka berbelit-belit memberikan suatu keterangan seperti itu. Ya intinya ya hasil dari sidak yang dilakukan oleh Cak Ji dan juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ini ya mendapati satu jawaban yang berbelit-belit ya dari pemilik dan juga orang-orang yang ada di dalam perusahaan Sentosa Sil ini begitu. Kemudian kita saksikan bagaimana demo ya yang juga sempat terjadi di perusahaan tersebut ya. Kemudian kita lihat dari sisi hukumnya ya, bagaimana sebuah perusahaan yang menahan ijazah terhadap karyawan atau mantan karyawan yang bisa saja diseret ke meja hijau dan dapat berakibat pada satu tindak pidana sesuai dengan KUHP kita. Kita dengarkan penjelasannya. Ijazah saya ditahan oleh perusahaan. Apakah boleh itu, Pak? Nah, sebenarnya itu tidak boleh. Tapi kita lihat dulu kronologis awalnya. Ketika kalian memberikan ijazah tersebut gimana itu? Apakah kalian berikan status karyawan atau gimana? Kalau berikan, sudah berikan, dan kita ketika meminta ke perusahaan tidak memberikan, ya kita usahakan dulu baik-baik, bicarakan baik-baik. Kalau tidak diberikan juga, kita bisa melaporkan perusahaan tersebut dengan pasal penggelapan, pasal 372 KUHP pidana. Nah, bagi perusahaan-perusahaan ketika pekerja sudah meminta ijazahnya kembali, ya kembalikan saja. Jangan ditahan-tahan karena Anda tidak punya hak. Semangat! Penahanan ijazah dari seorang pengusaha ini menyebabkan
satu perhatian publik yang cukup luar biasa dan mendapatkan atensi yang cukup luar biasa juga dari pejabat-pejabat yang ada di Indonesia ini begitu. Dan kita berharap bahwa persoalan ini segera selesai agar tidak terjadi hal-hal yang justru merugikan dari pengusaha ini sendiri begitu. Terima kasih rekan-rekan dan selamat menjalankan aktivitas kembali.